Nah, Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yaitu quicksort dalam pemrograman dan struktur data. Di sini kami berkelompok bertiga, yaitu yang pertama dengan saya Ika Rizky Putra dengan NIM 215109185 dan teman saya Gede Abis Sanjiwa Kurniawan dengan NIM 215109186 dan yang terakhir yaitu Komang Handaru Yasa Dharma dengan NIM 15091073. Pada materi ini kami akan menjelaskan 3 materi yaitu pengertian quicksort, fungsi dan kegunaan quicksort, dan contoh dalam bahasa C. Pengertian quicksort yaitu salah satu program pengurutan data yang paling cepat, yaitu dengan membagi list menggunakan sebuah preport. Dijelaskan pada gambar di samping, yaitu P ini sebagai preport dan D yaitu preport index, yang dimana preport ini dibagi menjadi 2, yaitu string lab preport request query dan short write part request query. Yang kedua yaitu the quick, yaitu salah satu cara program quick sort. Yang pertama yang memilih elemen, yang kedua membagi, pastikan kumpulan masalah pindah bagian yang lebih kecil ke kiri report dan item yang lebih besar ke kanan. Yang langkah ketiga yaitu ulangi langkah dan gabungkan area yang sebelumnya telah diurutkan. Di sini yaitu ada praktisi dalam quicksort. Representasi animasi berikut menjelaskan cara menentukan nilai preport dalam array. Pada video presentasi ini ada cara representasi animasi menjelaskan quicksort. Nilai preport membagi daftar menjadi 2 bagian, dan secara rekursiv kami menemukan preport untuk setiap sub daftar hingga semua daftar hanya berisi 1 elemen. Quicksort preport algoritma yaitu algoritma quicksort preport. Yang pertama, step pertama yaitu cost the highest index file way as preport. Step kedua, take to variable to point left and right of the list excluding preport. Step ketiga, left point to the low index. Step keempat adalah right point to the next. Yang step kelima yaitu while value at the left is less that preport more right. Yang keenam yaitu while value the right is great that preport more left. Yang step ketujuh yaitu if both step 5 and step 6 does not match what left and right. Step yang terakhir yaitu if left kurang lebih right, the point where they meet is new preport. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, berikutnya itu tips memilih pivot, di mana tips pertama itu pivot adalah elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen tengah label. Yang kedua itu pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Yang ketiga, tips ketiga yaitu pivot adalah elemen median tabel. Keunggulan quicksort. Yang pertama itu secara umum memiliki kompleksitas 0 dalam kurung n log n. Yang kedua itu algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Yang ketiga dalam prakteknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan seperti Markov dan Heapsort. Yang keempat itu melakukan proses langsung pada input in place dengan sedikit tambahan memori. Yang terakhir bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data seperti angka dan karakter. Next. Kekurangan quicksort. Yang pertama itu sedikit kesalahan dalam penulisan program membuat pekerjaan tidak beraturan. Hasilnya tidak benar atau tidak pernah selesai. Yang kedua itu memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan. Yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas 0 dalam kurung n kuadrat. Yang ketiga itu secara umum bersifat tidak adil
yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhirnya. Dalam hal inputnya bernilai sama. Yang keempat, itu pada penerapannya secara rekursif memanggil dirinya sendiri bila terjadi terburuk dapat terjadi pada tumpukan dan memacetkan program. Yang terakhir pada bahasa pemrograman, Quicksort ada dalam pustaka stblib.h untuk bahasa C dan kelas TList dan TStringlist dalam DLP, Object Pascal maupun Free Pascal. Oke, di sini saya akan menjelaskan dengan postcode report quicksort. Yang pertama di sini gambaran function dari precision dari postcode report the quicksort. Kemudian akan membuat program seperti berikut. Yang kedua yaitu quicksort algoritmanya, algoritma recursive skip untuk quicksort. Step pertama yaitu make the most index value report. Step kedua partition the array async report value. Step ketiga quicksort lab partition recursive query. Yang keempat yaitu quicksort rec partition recursive query. Kemudian yaitu postcode report. Merupakan salah satu contoh postcode-nya yang dimana contoh pengurutan singkat dari quicksort yaitu yang pertama dengan digambarkan oleh gambar pertama, kemudian dijelaskan dengan gambar kedua. Gambar selanjutnya kemudian simulasi algoritma quicksort. Algoritma quicksort merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Secara garis besar, proses pengurutan quicksort dapat dijelaskan dengan gambar di bawah ini. Simulasi algoritma quicksort dari contoh yang pertama, yang mengenai simulasi yang tersebut yaitu dengan postcode seperti berikut. Pada program ini menggunakan void dan integer sebagai deklarasi variabelnya. Kemudian ini contoh dalam bahasa C program yang dibuat oleh kelompok kami. Yang dimana kelompok kami di sini menjelaskan salah satu contoh program quicksort sederhana menggunakan program bahasa C. Yang pertama dengan deklarasi variabel yang akan digunakan secara saat melakukan proses pemrograman. Yang kedua, proses ini menggunakan variabel void. Cek yang ketiga if star, yaitu cek jika ukuran array kurang atau sama dengan 0, yaitu ngecek cache base dari program tersebut. Pada line 23 yaitu pilih data pertama pada ukuran sebuah array sebagai preport. Untuk line ke-25 yaitu simpan indeks data pertama tersebut ke variabel sementara. Pada line 27 yaitu menjelaskan lakukan pengurutan pada data sebuah array dari start ke end. Yang pada line ke-29 yaitu jika data yang diurutkan lebih kecil dari report, maka akan diurutkan paling awal pada urutan report. Nah, pada slide ke-23 yaitu tambahkan satu indeks ke sementara. Pada line ke-34 tukar data pada indeks sementara tersebut dengan data yang diingin urutkan. Kemudian pada line ke-38 yaitu tukar data pertama dengan data pada indeks sementara dalam sebuah pengurutan, dan line ke-40 sampai 41 merupakan langkah-langkah di atas secara berurutan. Kemudian ini passcode yang kedua yaitu program quicksort yang dimana deklarasi variabelnya menggunakan in main yaitu in num sesuai dengan data yang di atas. Kemudian proses yang terjadi yaitu
pada line ke-50 sampai 54, dan outputnya yaitu dari line ke-56 sampai ke-52. Program berjalan sebagai berikut. Kita masukkan data dengan jumlah data 10. Kemudian masukkan data secara acak, yaitu 9, 10, 7, 4, 2, 3, 1, 6, 5, 8. Maka program akan berurutan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, 10. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.